Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Lovely GKM Gloria. Selamat beribadah. Halo adik-adik semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Senang sekali Lose Yuli boleh berjumpa lagi dengan adik-adik semua di pagi hari ini. Lose percaya semua dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan dan pimpinan Tuhan. Lose berharap semua adik-adik semua boleh selalu nurut pada orang tua untuk selalu jaga kesehatan. Nah adik-adik semua, sebelum mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mempersiapkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin acara kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik semua, kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan dan kemanapun langkah kita harus selalu percaya Tuhan selalu melindungi dan menjaga kita dan juga memimpin kita. Nah adik-adik semua, kita akan mengangkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah adik-adik semua, bagi adik-adik yang ingin mempersembahkan pujian, adik-adik bisa menghubungi Lose Hermanus. Nah adik-adik semua, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah
Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, ku datang juru selamat. Berkatilah. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah Lovely. Tentunya kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Adik-adik, kita selalu bersyukur buat kebaikan Allah dan perlindungannya. Dan juga kita bersyukur hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk beribadah. Nah, Los Hermanos mau bertanya ini. Adik-adik pernah nggak merasa takut? Misalnya adik-adik takut kalau misalnya tidak bisa mengerjakan pekerjaan sekolah, atau adik-adik takut ketinggian. Nah, Los Hermanos pernah punya pengalaman waktu anak-anak. Los Hermanos itu paling takut kalau disuruh ke depan kelas oleh guru untuk mengerjakan tugas. Tetapi adik-adik, pada saat kita takut, kita ingat bahwa Allah selalu menyertai kita dan memberikan perlindungan kepada kita. Allah itu sangat baik. Dia menyertai kita pada saat keadaan kita baik dan juga pada saat keadaan kita buruk. Dan Allah selalu menyertai kita dan melindungi kita. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana Allah menyertai Nabi Elisa dan bangsa Israel pada saat mereka mengalami ketakutan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Allah. Kami boleh pada hari ini beribadah. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh diberikan hikmat untuk kami mengerti firman Tuhan hari ini, dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin Los Hermanos dan adik-adik yang mendengar di rumah. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk adik-adik, kita buka Alkitabnya dari 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Nanti adik-adik setelah ini bisa baca keseluruhannya di rumah masing-masing ya. Nah, dari cerita ini dikisahkan tentang seorang raja dari negeri Aram yang mau menyerang orang-orang Israel. Suatu hari Raja Aram ini ingin mengumpulkan pasukan-pasukannya, hendak membangun kemah dan mereka merahasiakannya agar mereka bisa mengejutkan dan menangkap orang-orang Israel. Tapi adik-adik, Nabi Tuhan itu yang bernama Elisa sudah mengetahui rencana jahat dari Raja Aram. Dan Nabi Elisa berkata kepada Raja Israel, jangan lewat situ karena orang-orang Aram itu sudah mau menghadang mereka. Setelah mendengar perkataan Nabi Elisa, Raja Israel ini menyuruh pasukannya untuk memeriksa. Ternyata betul adik-adik bahwa orang-orang Aram itu sudah berkumpul di sana untuk menghadang mereka. Dan kali ini orang Israel lolos dari rencana jahat orang-orang Aram tadi. Nah adik-adik, Raja Aram itu tentunya tidak putus asa. Pada saat dia menyusun strategi yang pertama, dia gagal. Dan dia menyusun strategi yang lain, selalu gagal. Kenapa adik-adik? Karena ada Nabi Elisa
yang mengetahui rencana itu. Dan Nabi Elisa ini memberitahu kepada Raja Israel. Lalu orang-orang Israel itu lolos dari rencana jahat orang-orang Aram tadi. Nah, sampai di sini adik-adik, Losi mau bertanya kepada adik-adik, dari mana ya Nabi Elisa mengetahui rencana jahat Raja Aram ini? Apakah mungkin Nabi Elisa ini mendengar bahwa Raja Aram ini memberitahukan rahasianya kepada pasukannya? Tidak mungkin ya adik-adik ya. Karena Raja Aram ini pada saat menyusun strateginya itu sangat rahasia. Dan siapa ya adik-adik yang memberitahukannya? Yaitu Allah. Allah itu sangat berbelas kasihan kepada orang-orang Israel. Sehingga orang-orang Israel ini bisa lolos dari niat jahat Raja Aram. Karena selalu gagal, Raja Aram ini kesal dan dia marah. Lalu dia mengumpulkan pasukan-pasukannya dan mengatakan, mungkin di antara kalian ini ada yang berkhianat, yang selalu memberitahukan rencana kita kepada orang Israel. Terus apa yang dilakukan pasukan-pasukan tadi adik-adik? Mereka diam dan mereka hanya tertunduk. Itu berarti mereka itu tidak berkhianat kepada Raja Aram. Tiba-tiba dari salah satu mereka berkata, Tuan, sebenarnya kami tidak berkhianat, tetapi di Israel itu ada seorang nabi yang bernama Elisa. Dia selalu mengetahui rencana kita dan dia selalu memberitahukan kepada Raja Israel bahwa kita akan datang menghadang mereka. Terus apa yang dilakukan Raja Aram tadi adik-adik? Lalu dia menyuruh pasukannya untuk mencari di mana keberadaan Nabi Elisa tadi. Ternyata adik-adik, Nabi Elisa tadi berada di mana? Di kota Dotan. Setelah pasukan Raja Aram tadi mengetahui dan dia melapor kepada Raja Aram bahwa dia mengetahui di mana sekarang keberadaan Nabi Elisa tadi. Dan dia berada di kota Dotan. Terus apa yang dilakukan adik-adik? Raja Aram ini mengumpulkan pasukannya kembali untuk mereka diam-diam dan pergi ke kota Dotan untuk mengepung dan menangkap Nabi Elisa. Mereka tiba di sana pada saat malam hari. Mereka sudah berada di kota Dotan. Pada malam hari tentunya pada saat Nabi Elisa dan pelayannya itu sedang beristirahat. Keesokan harinya adik-adik, pada saat pelayan Nabi Elisa tadi bangun dan dia keluar. Terus dia melihat, wah, dia ketakutan. Ternyata pasukan-pasukan orang Aram itu sudah mengepung mereka. Dan dia berlari. Dan dia mendekati Nabi Elisa. Dan dia berkata, celaka, Tuan, orang-orang Aram sudah berada di luar untuk membunuh kita. Wah, adik-adik, kalau kita seandainya jadi Nabi Elisa dan pelayannya, apa yang kita rasakan? Tentu kita pasti merasakan takut. Tapi Nabi Elisa tidak takut dan dia berkata kepada pelayannya. Yuk adik-adik kita baca ayat ke-16. Apa yang dikatakan Nabi Elisa? Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Loh, kenapa ya adik-adik ya? Nabi Elisa mengatakan seperti itu. Padahal mereka hanya berdua, Nabi Elisa dan pelayannya. Dan tidak ada lagi yang lain. Yuk kita baca lagi ayat ke-17 adik-adik.
Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Allah memberikan kesempatan kepada Nabi Elisa dan pelayannya untuk melihat kebesaran dan kekuatan Allah. Nah, pada saat pasukan-pasukan orang Aram tadi sudah mulai mendekat, kembali lagi adik-adik, Nabi Elisa berdoa. Ayat 18 adik-adik ya. Berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Dan Nabi Elisa berjalan dan berkata kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya." Kemudian Nabi Elisa mengantar mereka ke kota Samaria, di mana Raja Israel itu tinggal. Kemudian setelah mereka sampai di kota Samaria, kembali Nabi Elisa berdoa. Ayat ke-20, dan dia berkata, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka bisa melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Dan ketika Raja Israel ini tadi melihat mereka, lalu Raja Israel tadi bertanya kepada Nabi Elisa, "Apa yang harus kulakukan? Apakah harus kubunuh mereka?" Lalu jawab Elisa, "Jangan bunuh mereka, karena tawanan-tawanan ini adalah milik Allah, karena Allah lah yang memenangkan pertempuran ini. Dan berikanlah mereka makanan dan minuman, dan pulangkanlah mereka kepada Raja Aram." Dan Raja Israel memerintahkan pasukan-pasukannya untuk mengadakan perjamuan besar. Ketika orang-orang Aram tadi selesai makan dan minum, Raja Israel tadi memulangkan mereka ke negeri Aram. Adik-adik, apakah setelah itu orang-orang Aram ini tidak lagi mengganggu orang Israel? Ya, orang-orang Aram ini tidak lagi berani memasuki wilayah Israel. Dan mereka tidak cukup kuat untuk menandingi kekuatan Allah Israel. Melalui Nabi Elisa, Allah menunjukkan anugerah dan kemurahan hatinya kepada orang-orang Israel. Allah juga melakukan hal yang sama bagi kita. Ia menunjukkan anugerah dan kemurahannya bagi setiap orang yang percaya. Dan dia mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dia memberikan perlindungan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Tentunya kita bersyukur kepada Allah atas perlindungannya. Dan kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan. Dan ketika kita mengalami ketakutan, dia memberikan kekuatan kepada kita. Jangan lupa adik-adik selalu berkomunikasi dengan Allah melalui doa kita dan pembacaan firman Tuhan setiap hari, supaya kita bisa lebih mengenal Allah yang sangat baik itu. Adik-adik, yuk untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk kami tidak lagi takut, karena Allah menyertai kami, memimpin hidup kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk kami selalu membaca firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari. Terima kasih buat ibadah kami hari ini. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.